Cabut, cabut, tapi sampai sekarang saya belum menerima penegasan bahwa buku saya dicabut. Ini adalah ungkapan kekesalan Nirwan Dewanto terhadap program sastra masuk kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia menuntut buku kumpulan puisinya Jantung Lebah Ratu dicoret dari daftar rujukan buku sastra dalam program itu. Semua orang akan setuju dengan memajukan pendidikan. Tapi belum tentu semua orang setuju caranya kayak gitu kan. Atau belum tentu setuju bukunya diambil. Enggak. Nirwan sejak awal mempersoalkan program sastra masuk kurikulum yang diluncurkan pada 20 Mei 2024 lalu. Salah satu pemicunya adalah konten buku panduan yang memuat banyak disinformasi data. Usai jadi polemik, buku itu lantas ditarik dan kini tengah direvisi. Orang yang masih hidup dikatakan meninggal. Buku-buku yang tidak ada ditulis oleh nama yang bersangkutan ada, itu dari mana datangnya? Itu kan artinya itu kualitasnya buruk sekali. Nah kalau kualitasnya itu buruk, bagaimana mereka mau bertanggung jawab dengan pengajaran dan pendidikan? Kan itu kan udah mengatakan mereka sembarangan. Bertentangan prinsipnya dengan prinsip pendidikan. Apalagi merdeka belajar, merdeka mengajar. Itu udah salah semua. Nggak bisa dimaafkan itu. Nirwan mempertanyakan pemilihan buku-buku yang masuk daftar rujukan. Ada 177 judul buku sastra yang meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA. Sejumlah sastrawan terkemuka terlibat dalam proses kurasi, di antaranya Eka Kurniawan, Zenhai, Oki Madasari, dan Martin Suryajaya. Nggak jelas kriterianya bukunya apa kan. Para kurator masuk memilih bukunya sendiri. Itu. Dan yang kedua etika ya, etiket. Mereka nggak pernah ngasih tahu saya, nggak pernah minta permisi pada pengarang lain. Memberikan daftar rujukan buku sastra sebagai bahan ajar dinilai Nirwan bukan langkah tepat. Buku kumpulan puisinya juga tak cocok dijadikan bacaan anak sekolah. Menurut saya buku saya itu nggak cocok untuk pendidikan. Kalau dikutip mungkin bisa ya 1-2 puisi, tapi itu nggak bisa itu. Terlalu eksperimental ya. Ya puisinya nggak cocok untuk usia itu. Mungkin beberapa puisi ada yang cocok ya. Mungkin saya nggak tahu, harus diuji lagi. Nirwan mengusulkan bahan ajar sastra berbentuk antologi. Mungkin buat bukan daftar buku, tetapi membuat suatu bunga rampai atau antologi yang isinya kutipan-kutipan karya yang secara pedagogi cocok. Jadi bukan satu buku, itu bukan ya. Mestinya belajar sastra itu pilihan, bukan keharusan. Itu kayak pelajaran mendaki gunung, nggak semua orang bisa ikut. Itu pilihan, ekstrakurikuler malah. Ada ekstrakurikuler tinju, semua orang harus ikut, nggak bisa dong. Yang hobi tinju aja. Ya kayak kita mau belajar apa? Mau belajar beternak lele, itu kan nggak bisa di semua orang disuruh ikut. Bagi guru, program sastra masuk kurikulum dikhawatirkan jadi beban baru. Masih banyak kebingungan tentang mekanismenya. Penyusunan buku panduan dinilai terlalu terburu-buru. Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru, Muhlisin. Karena ini menjadi sebuah kebijakan, maka teman-teman bertanya-tanya, beban apa lagi nih yang harus diemban oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nah, sementara guru-guru kan sudah berjalan dengan kurikulum yang sudah ada. Tiba-tiba di tengah jalan ada masukan baru dan tidak begitu jelas bagaimana mekanismenya. Perlu ada pelatihan buat guru agar punya metode tepat saat mengajarkan sastra. Setiap anak itu kan fase pertumbuhannya berbeda-beda. Itu membutuhkan pendekatan juga bagaimana cara mengajar untuk tingkat SD, untuk tingkat SMP, bahkan untuk SMA juga berbeda-beda ya. Lisin juga menyoroti kepastian akses terhadap buku-buku rujukan program sastra masuk kurikulum. Bagaimana guru-guru bisa mengajarkan sementara di sekolah tidak tersedia buku sastranya. Ini juga menurut saya kebijakan yang setengah-setengah ya, keinginannya ada gitu, merekomendasikan buku tetapi gurunya bingung bagaimana ya cara mendapatkan buku ini. Daftar buku rujukan mestinya memasukkan pula karya-karya lokal. Juga memberikan konteks keragamannya ya. Tiap daerah ini kan punya cerita-cerita yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang mampu untuk membuat anak-anak juga berpikir kritis sesuai dengan konteksnya masing-masing. Penting juga rasanya untuk memasukkan sastra-sastra di tingkatan lokal yang dekat sekali dengan para siswa dan juga guru di lingkungan masyarakat sekitar untuk Baik. masuk juga di dalam salah satu rekomendasi itu.
Dan banyak cara lain yang untuk panduan guru itu mengundang sastrawan ke sekolah, mendengarkan pantun-pantun atau sastra di daerahnya ya. Nah, itu nanti memperkaya kurikulum. Guru Besar Purna Bakti Bidang Sastra dan Kajian Budaya UI, Melani Budianta, juga mendukung sastra lokal digunakan jadi bahan ajar. Daftar rujukan hanyalah anjuran, bukan paksaan. Ia pun menekankan pentingnya pelatihan bagi guru agar hasilnya optimal. Dan barangkali bisa dicobakan dulu mungkin di beberapa sekolah ya, di berbagai daerah ini. Saya kira proses itu perlu selama setahun, mungkin proses-proses melatih dan memberi kemampuan untuk guru ya. Kalau gurunya sendiri merasa, loh saya nggak kurang akrab dengan sastra misalnya ya, bagaimana cara mengajarkannya, itu kan beban berat sekali. Apalagi melihat daftarnya mungkin guru sudah pusing dulu. Melani mengkritik konten buku panduan sastra masuk kurikulum. Di samping masalah disinformasi, ia juga keberatan buku panduan berisi ringkasan-ringkasan karya sastra. Itu justru bukan cara yang baik sama sekali ya. Jadi justru pertanyaan-pertanyaan, isu-isu apa yang bisa didiskusikan di kelas misalnya terkait dengan tentu saja konteks masing-masing ya, di ruang yang berbeda-beda. Itu yang lebih utama menurut saya. Sastra penting diajarkan karena bisa mengasah daya kritis dan imajinasi anak. Kurikulumnya tak perlu kaku. Anak bisa memilih sendiri bukunya dan dikaitkan dengan pelajaran apa saja. Semua anak, dan kalau mereka sudah merasakan kenikmatan membaca karya ya, apapun ya, mereka bisa memilih apapun, mereka akan ketagihan. Ya. Tidak membahayakan ya, tapi betul. Justru membukakan wawasan. Bisa ada orang bilang thinking out of the box itu adalah melalui karya sastra, karena di situ imajinasinya bisa keluar dari kungkungan. Ada masalah ini, lalu ada aspek yang lain yang bisa didekati untuk memecahkan masalah ini. Orang tua pun bisa berperan dalam pembelajaran sastra. Ia mencontohkan cara yang dilakukan orang tuanya dulu. Ketika saya kecil dulu, kalau ulang tahun itu hanya boleh 2 hadiah. Buku atau karya kreatif. Dari saudara memberikan karya kreatif atau buku, misalnya begitu ya. Jadi uang jajan itu bisa diimbangi dengan seperti itu. Meski banyak kekurangan di sana-sini, Melani mendukung sastra masuk kurikulum. Program ini mestinya bersifat kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa dan orang tua. Kita menanggapi ini dengan positif, memang masih belum sempurna, ini hanya awal saja. Kita sambut dengan berbagai macam cara. Perbincangan sudah terjadi di publik, marilah kita tangkap momen ini untuk memperkuat bangsa Indonesia. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.